Sialan, sepertinya ada orang yang mengikuti gua. Siapa dia? Apa jangan-jangan dia dari kelompok Jamrud? Sepertinya dia tidak akan membiarkan gua kabur dengan tenang. Gua harus mempercepat langkah gua. Siapa dia? Aura ini. Apa jangan-jangan? Siapa lu, Sepertinya gua tidak bisa kabur dengan tenang ya. Sialan. Kenapa lu yang muncul, anjir? Sepertinya lu gak bakal dengan mudah lepasin gua ya. Capek sekali gua ngejar lu, anjir. Mau kemana sih lu? Kenapa lu bisa ada di sini? Leon. Ya gua datang buat ngejar calon pengkhianat lah. Tapi gua gak pernah mikir kalau lu yang bakal kejar gua, Leon. Lu harusnya bersyukur karena gua yang datang buat ngejar lu dan hukum lu, Juna. Coba bayangin kalau si Antonio sialan itu yang kejar lu. Kalian berdua sama-sama opsi buruk buat gua. Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan? Lu datang buat habisin gua, Ya, mau gimana lagi, Juna? Sialan. Padahal dikit lagi gua keluar dari wilayah Dominion. Kenapa sih? Kenapa harus ketemu nih orang? Aduh. Jadi gimana? Apa lu mau menyerahkan diri? Atau gua lakukan sedikit paksaan, Sepertinya akan sangat bodoh jika gua harus melawan lu di sini. Apalagi dengan keadaan gua yang sekarang. Jadi lu mau apa kalau begitu? Gua bakal pergi, meninggalkan tempat mafia sialan ini. Masih mencoba berusaha lu ya? Ini adalah pilihan yang tepat. Kalau gua nekat lawan dia seorang diri, bisa habis dengan sekejap, anjir. Mau sejauh manapun lu pergi, gua gak akan membiarkan lu lolos, Juna. Sialan! Udah gua bilang percuma. Lu mau kabur kemanapun, gak bakalan bisa, Juna. Sepertinya gua bakal habisi lu di sini, Juna. Walaupun kita sudah kenal begitu lama, tapi jika ini pilihan lu, gua harus ambil tindakan. Sepertinya gua nggak bisa pulang dengan selamat. Tunggu dulu, Leon. Sebelum lu habisin gua, ada yang ingin gua tanyakan. Lu mau tanya siapa yang akan makamin lu, Tenang saja, nanti gue yang bantu. Bukan itu. Gua ingin tanya soal kekuatan aura lu.
Kenapa emangnya? Gua tahu. Sebenarnya aura lu itu bukan kombinasi hitam. Lalu kenapa lu bisa sekuat ini? Jadi menurut lu, warna kombinasi hitam yang kuat itu? Itulah yang gua selidiki dan pelajari selama ini. Hah, lu menyusup ke dalam Dominion, tapi lu tidak tahu kalau warna kombinasi hitam itu bukan satu-satunya yang terkuat. Hah? Maksud lu? Ah, sudahlah. Sepertinya nggak ada gunanya juga lu tahu hal ini. Sialan. Nasib gua berakhir sampai di sini sepertinya. Akhirnya lu datang juga. Hah, sepertinya gua datang di saat yang tepat. Tepat banget itu. Haha. Makasih Tirta. Lu nggak apa-apa, Juna? Aman, tenang saja. Hah, sepertinya lu beruntung hari ini, Juna. Sepertinya dengan begini gua bisa mengimbangi lu, Leon. Oh, jadi semangat lu mulai meningkat ya? Haha. Tapi tolong jelaskan maksud dari perkataan lu tadi. Kombinasi apa yang lu bilang itu? Ada. Ya tentu saja. Kombinasi dengan warna putih dominan. Apa jangan-jangan lu pengguna aura putih, Leon? Sayangnya aura gua bukan putih murni, tapi mendekati putih. Karena sampai saat ini belum diketahui siapa yang memiliki aura putih. Hahaha. Sepertinya pengetahuan lu juga pendek, Leon. Iya, gua tahu ada satu anak yang memiliki putih murni. Tapi cuma itu saja, tidak ada lagi. Hahaha. Sepertinya lu kurang update ya. Apa jangan-jangan sudah ditemukan lagi orang dengan aura putih murni? Hah, lu akan kaget, Leon. Karena dialah yang akan mengubah nasib kalian para Dominion. Kalau benar, akan gua cari orang itu sampai ketemu. Haha. Silakan saja. Lu akan terkejut. Gua jadi males buat kejar lu. Gua pengen langsung cari orang itu. Oh, jadi maksud lu gua akan dilepaskan? Enteng banget lu ngomong. Nih, sebagai hadiah perpisahan kita, gua bakal tunjukin aura tingkat kedua gua, Juna. Hah, bersiaplah. Ini akan sangat berat, Tirta. Dia punya kekuatan yang mengerikan. Kita cukup tahan saja serangan dia. Dia bukan tipe manusia yang agresif. Hah, baiklah. Bersiaplah, Juna. Lama sekali si Tirta sialan itu. Ada, kenapa tadi gua nggak ikut ya? Boring banget anjir. Lagian, lama banget sih Juna. Apa gua tidur aja ya? Hoi, jangan tidur lu. Nah, datang juga lu. Lama banget sih lu. Sampai ngantuk gua nunggunya.
Juna! Wah, akhirnya lu kembali setelah sekian lama. Hahaha, cuma beberapa tahun doang anjir. Tunggu dulu. Gua bawa sesuatu buat lu. Apa ini? Ini baju ganti buat lu. Oh iya, kenapa rambut lu kayak gitu? Apa ini bagian dari penyamaran lu? Iya anjir, kayaknya dulu bukan kayak gini. Ya karena gua lagi nyamar lah. Namanya juga penyusup anjir. Oh iya bener juga. Bisa bahaya kalau mereka tahu siapa lu sebenarnya. Nah, gini kayaknya lebih cocok dengan gua. Nah, kalau kayak gini kan mantap. Lo lebih keren kayak gini, Jun. Hahaha, iya kah? Tunggu dulu. Gua masih bawa sesuatu buat lu. Lu pasti kangen nih. Apa tuh? Coba lu buka aja. Wow, sudah lama sekali gua gak pakai ini anjir. Haha, sudah saatnya kita melakukan misi kita, Juna. Iya, misi yang sudah lama kita tunda. Hahaha, benar sekali. Kalau begitu, ayo kita buat cerita baru dengan pengalaman baru yang seru tentunya. Haha. Nah, gila. Udah berapa lama ya kita nggak ngumpul kayak gini? Nggak terlalu lama anjir. Waktu itu, si Juna pernah kesini kan? Buat kasih beberapa informasi. Haha, iya sih. Tapi kan, itu cuma sebentar. Kita aja nggak ngobrol lama. Haha, berarti saatnya kita ngobrol panjang nih. Lo bawa cerita apa dari sana, Jun? Banyak banget sebenarnya cerita yang mau gue obrolin sama kalian. Sebenarnya kita juga punya cerita sih. Iya, kita tukar informasi saja langsung. Iya juga ya. Gue nggak tahu apa saja yang telah terjadi di sini selama gue pergi menyusup ke Dominion. Nah, itu. Banyak yang terjadi sebenarnya, Jun, di sini. Banyak perubahan yang lo harus tahu. Baiklah, kita berhenti sejenak di depan. Jadi, apa yang lu dapat? Dan kenapa lu memutuskan untuk pulang sekarang? Buset dah, langsung serius gini ya? Iya anjir lo, basa-basi dulu kali. Ya elah, to the point aja udah. Ya udah, jadi siapa ketua Dominion itu? Anjir, ya mana gua tahu. Lah, terus ngapain lu pulang anjir? Karena ada orang yang lebih cocok buat ngehandle para kelompok mafia itu. Hah? Siapa? Paling juga tuh orang terjerumus nanti ke dalam Dominion. Ujung-ujungnya mereka berpihak sama tuh mafia. Enggak lah, kali ini gue yakin dia yang bakal kokoh dengan pendiriannya. Emangnya siapa? Ya adalah teman-teman gue semua. Dan gue percaya sama mereka. Ya, baguslah kalau begitu. Iya, makanya gue balik lagi ke sini. Supaya gue bisa lebih fokus dengan misi yang gue tunda ini. Jadi sebenarnya, apa yang terjadi di sana, Jun? Kelompok Dominion ini
mereka udah semakin banyak merekrut kekuatan yang mengerikan. Gua rasa mereka akan segera mencapai ambisi mereka. Berarti kelompoknya sudah sangat solid. Nah, iya bener. Waktu itu, saat gua berada di dalam Dominion, gua melihat banyak orang penting yang gua pikir akan sangat mustahil untuk dikalahkan. Termasuk orang yang tadi kita lawan. Iya, dia salah satunya. Mungkin kalau dia berniat buat hentikan gua, kita bisa saja kalah. Anggota elitnya memang gak main-main anjir. Anjir, tapi kenapa bisa? Mereka terus-terusan merekrut orang-orang. Ya karena kontrol Dominion dan juga pamornya sudah sangat besar. Jadi, ini benar-benar gak ada petunjuk sama sekali buat selamatkan kota ini. Sebenarnya, kunci untuk menyelamatkan kota ini adalah mencari 3 orang dengan roh penjaga terkuat. Dan kita juga berhasil mengendalikan mereka. Oh, terus apa di Dominion gak ada orang dengan roh penjaga terkuat itu? Gua gak nemu sama sekali anjir. Gua udah menembus semua kelompok, tapi tidak ada yang masuk ke dalam kriterianya. Jadi cara kita dengan menembus Dominion gagal ya? Tunggu dulu. Setelah gua riset lebih jauh, sepertinya semua masalah yang ada di kota ini disebabkan oleh keluarga besar lu, Juna. Iya, keluarga Blackveil. Ya, kalau itu gua juga udah tahu. Tunggu dulu. Bukan itu saja. Keluarga Blackveil dengan sengaja tidak menutup masalah ini karena mereka dapat untung dari itu semua. Hah? Apa jangan-jangan mereka berbisnis melalui penderitaan orang lain? Benar. Mereka sama sekali tidak berniat untuk menutup masalah ini semua. Gua rasa jika mereka berniat untuk menghilangkan semua masalah di sini, mereka tinggal serang balik Dominion. Dengan kekuatan keluarga lu yang begitu mengerikan, gua rasa akan cukup untuk membungkam para petinggi Dominion. Benar juga. Apa lu nggak coba berbicara saja dengan keluarga lu? Suruh mereka kerahkan semuanya dan serang kelompok Dominion sekaligus. Tidak mungkin lah anjir. Pasti mereka bakal berencana buat bunuh gua lagi. Ya seperti waktu itu. Iya anjir, gimana sih lu Sat? Si Juna aja punya ambisi buat hancurin keluarganya. Ya kan gua cuma saran. Soalnya lu lihat aja sendiri nanti, kota semakin kacau anjir. Tenang saja, mulai hari ini gua bakal fokus buat tutup semua masalah di kota ini. Dan juga menggulingkan keluarga besar gua yang udah korup itu. Haha, baguslah kalau begitu. Kita bareng-bareng buat perubahan pada kota ini. Bentar. Gua mau tanya satu hal, Jun. Kenapa tuh? Jadi, setelah beberapa tahun terakhir ini, gak ada yang datang untuk menyerang adik lu. Hah? Serius? Iya, serius. Kita kan punya tugas buat jagain adik lu. Tapi gua gak tahu kenapa akhir-akhir ini mereka tidak mengincar adik lu lagi. Iya anjir, gua pikir itu gara-gara lu yang berhasil melobi petinggi Dominion. Gua aja nggak tahu apa-apa anjir. Bahkan gua buru-buru kesini karena gua takut adik gua kenapa-napa setelah gua nggak berada di Dominion. Tapi itu menjadi kabar baik kan? Mungkin mereka udah bosen berhadapan terus dengan kita, Sat. Haha. Iya juga ya. Haha. Terima kasih ya. Kalian sudah menjaga adik gua. Aman Jun, tenang aja. Ceritain juga dong, gimana waktu lu di sana? Apa lu dapat teman baru? Ya tentu saja lah. Gua punya teman-teman yang kuat di sana anjir. Nggak mungkin lebih kuat dari kita kan? Nah, benar. Kita juga kuat kan? Iya sih. Ya, mirip-mirip kalian lah. Hahaha. Bisa kali kapan-kapan lu temuin kita sama teman-teman lu itu. Tenang saja, nanti gua bakal temuin kalian berdua sama mereka. Kita tes bertarung saja antara gua sama teman-teman lu yang di sana. Hahaha. Boleh juga tuh. Anjir lah. Masa iya gua mau ngadu temen? Iya kan? Buat seru-seruan aja Jun. Haha. Ya mungkin kedepannya kita akan saling membantu buat menyelesaikan masalah masing-masing. Emangnya mereka juga punya masalah? Ya kan, gua percaya sama mereka. Karena mereka juga punya misi buat habisin semua kelompok Dominion. Widih, ngeri juga temen lu mau lawan Dominion. Wah, dengan begitu misi kita sama dong. Ya, kita satu tujuan sebenarnya. Gua pikir mereka itu teman-teman lu waktu di Dominion. Ya ada juga sih. Tapi ya gitu, dia juga sebenarnya berseberangan dengan Dominion. Gua makin gak sabar ketemu sama teman-teman lo itu. Jadi,
Ini kah teman-teman lu itu? Nah, iya anjir. Lu dapat dari mana, Sat? Tadi ada di dalam baju lu soalnya. Gua simpen aja. Ini dia teman-teman gua. Gimana menurut kalian? Anjir, mereka kelihatan kuat sih. Iya kan? Wah, anjir. Jadi kangen gua sama mereka. Lu udah bonding banget sepertinya sama mereka. Pokoknya, kalau mereka suatu saat membutuhkan bantuan gua bakal langsung bantu mereka. Sekali-kali mah, hajak kita kali. Iya, ada lu juga gak harus dijagain sekarang mah. Haha, iya juga. Tenang aja, nanti ada waktunya kok. Kalau gitu, kita berpisah dulu deh. Gua mau temuin adik gua sama ibu gua juga. Ya udah, kita ketemu lagi nanti. Iya, buat bahas lebih dalam lagi. Oke. Oh iya, makasih ya. Kalian udah nolong gua. Haha, aman, tenang saja. Gak ada apa-apanya itu mah. Ya iya, gak ada apa-apanya. Orang lu cuma nunggu doang anjir. Gua nggak nunggu doang ya. Tadi gua bawain baju sama senjatanya. Iya dah, terserah lu. Udah. Gua mau pulang dulu ah. Oke. Nanti kabarin lagi aja ya. Jauh sebelum semua masalah mafia ini dimulai, dahulu kala ada sebuah keluarga yang sangat berpengaruh di kota bernama Timuraya. Sebuah keluarga yang memiliki tugas untuk menjaga 3 roh terkuat yang menjadi penyeimbang dunia. Keluarga itu bernama Black Veil. Semua terlihat damai sampai suatu ketika satu kelompok mafia datang menyerang ke wilayah Black Veil, yaitu Dominion. Para mafia itu berusaha merebut 3 roh terkuat itu dan berencana menghancurkan keseimbangan dunia. Konflik besar antara keluarga Black Veil melawan petinggi Dominion tak bisa dihindarkan. Pertarungan hebat antara 2 kelompok itu menjadi berita hangat di seluruh wilayah. Setelah hari demi hari berkonflik, akhirnya keluarga Black Veil harus tunduk terhadap Dominion. Dengan dicurinya 2 roh terkuat menjaga dunia, cara licik Dominion akhirnya berhasil menuntaskan rencananya. Setelah kelompok mafia itu berhasil mencuri 2 roh terkuat, mereka pergi meninggalkan kota Timuraya dan meninggalkan malapetaka besar di kota Timuraya. 3 dunia roh menjadi tidak seimbang dan menjadi sumber penderitaan di kota Timuraya. Dan itulah yang menjadi alasan Juna untuk pergi menyusup ke Dominion. Juna pergi ingin mencari asal-usul roh penjaga, karena ia dan temannya percaya jika ini semua ada hubungannya dengan aura spektrum roh penjaga. Juna dan temannya ingin mengembalikan 3 roh terkuat itu ke tempat dunia asalnya untuk menghentikan malapetaka yang terjadi di kotanya. Lalu, apakah mereka berhasil? Mari kita ikuti terus petualangannya. Apa kali ini kita akan berhasil, Tir, melancarkan rencana kita? Gua sih optimis ya, apalagi dengan kedatangannya si Juna yang gua yakin itu akan memperkuat kelompok kita. Gua sih berharapnya seperti itu ya, karena kota kita sudah semakin kacau. Apalagi dengan munculnya roh jahat yang terus menyerang kota. Oh iya, lo udah denger belum? Di distrik 9 ada lagi roh jahat yang menyerang distrik itu. Bahkan ada yang sampai memakan korban. Hah? Sumpah? Terus, apa yang dilakukan keluarga Black Veil kalau kayak gitu? Mereka sebagai pemerintah di sini yang seharusnya menjaga semua distrik. Ya yalah, kayak lu nggak tahu aja anjir. Distrik 9 itu salah satu distrik yang tertinggal. Mereka
mereka bisa bayar pajak ke pemerintah. Iya juga ya. Mereka mana mau nolong kalau distriknya susah bayar pajak. Ah, sialan. Mereka semakin semena-mena anjir sama rakyatnya. Kalau ini, distrik 3 yang bisa dibilang cukup aman karena pajaknya lancar terus ke pemerintah. Apakah kita akan pergi ke distrik 9 buat beresin roh jahat yang mengamuk di sana? Boleh juga tuh. Sekalian ajak aja si Juna. Kita tes apakah kemampuannya masih bisa diandalkan. Haha. Iya, bener juga lu. Ya udah, nanti malam kita ke sana. Tadi gua lupa bilang sama si Juna. Hah, lu kalau info tentang roh jahat pasti cepet banget ya. Oh iya, lu kan anak. Ah, berisik lu. Gua tahu, ya karena gua baca berita lah anjir. Haha, oke. Hah, kita harus benar-benar menutup masalahnya. Jika kita terus-terusan melawan roh jahat, tidak akan ada habisnya anjir. Hah, tapi masalahnya si Juna juga belum nemu siapa yang memiliki roh penjaga terkuat itu. Kita benar-benar nggak ada petunjuk sama sekali tentang 3 roh terkuat itu anjir. Mau nggak mau, kita harus berani melawan keluarga Black Veil dan memaksa mereka untuk berbicara. Siapa sebenarnya pencuri roh terkuat itu? Iya, lu bener Tir. Tapi kita berdua mana mungkin bisa anjir ngelawan keluarga Black Veil. Mereka begitu kuat. Lu harus ingat, mereka lah yang bisa mengimbangi kelompok mafia terkuat. Iya, gua juga tahu. Tapi gua rasa dengan adanya si Juna, kekuatan kita akan bertambah. Hah, semoga deh. Kok lu kayak ragu gitu anjir sama si Juna? Hah, ya gimana ya? Musuh kita di sini itu bukan manusia anjir. Gua ragu kalau kemampuan si Juna akan menurun ketika dihadapkan dengan roh jahat itu. Ya, kita aja belum tahu. Makanya nanti kita ajak aja dia ke distrik 9. Ya, sekalian buat dia pemanasan lah. Haha. Tapi bisa jadi dia malah langsung berkonflik dengan keluarga besar dia, yaitu Black Veil. Enggak lah, gak mungkin dia seceroboh itu anjir. Iya sih, kita jadi tahu dari setiap info yang si Juna berikan kepada kita. Lu ingat gak waktu dia memberikan informasi mengenai kelompok Dominion? Kalau nggak salah, dia bilang bakal muncul orang terkuat yang udah dia kenal lama. Oh iya, gua inget tuh. Kenapa emangnya? Gua penasaran, apakah orang itu udah muncul ya? Harusnya si Juna tadi cerita kalau memang udah muncul. Oh iya, tadi lu lihat juga gak foto temennya si Juna? Oh, yang banyakan itu. Iya itu. Tadi gua sekilas melihat ada salah satu orang kuat di foto itu. Ya terlihatlah dari auranya dia. Emang, lu bisa lihat aura cuma lewat fotonya aja anjir? Ya sebenarnya dari foto aja kita bisa lihat mana yang terkuat di antara mereka. Tapi bisa jadi sih, kalau di antara teman si Juna ada yang memiliki roh penjaga terkuat. Nah itu yang gua pikirkan. Apa kita tanya langsung aja ya nanti ke si Juna? Nah iya, boleh tuh. Gua jadi lebih penasaran. Sama sih, gua juga. Soalnya si Juna tadi nggak ngejelasin semuanya. Coba aja, ada 1 dari 3 roh terkuat itu ada di pihak kita. Mungkin akan gampang buat kita cari yang lainnya. Apa lu nggak punya roh penjaga, Tirta? Mana ada anjir di kota ini mah. Kalau sampai ada orang dengan roh penjaga di sekitar kota ini, udah pasti habis tuh sama keluarga Black Veil. Secara mereka kan benci banget dengan roh penjaga setelah kejadian konflik dengan Dominion. Oh, atau bisa aja kan gua yang punya roh terkuatnya. Hahaha. Tetep aja, lu bakal lebih lemah dari gua, Sat. Ya elah, lu belum tahu ya. Roh gua itu laba-laba kaki 4. Kok 4 sih? Kemana setengahnya lagi? Ya kalau 8, terlalu ngeri anjir. Ya bukan laba-laba dong namanya. Laba doang itu mah. Lucu sekali. Udahlah, lu nggak pantas ngelucu. Karakter lu itu yang cool. Jangan sok-sokan ngelucu deh. Emangnya orang keren gak boleh ngelucu anjir? Ya boleh sih, cuman nggak pantas aja. Penonton juga bakal aneh rasanya. Oh, emang gitu ya? Ya udah deh. Udahlah, mending kita pergi dulu. Kita di sini ngobrol doang, nggak pesen apa-apa anjir. Gua curiga. Pasti animatornya males bikin makanan dan juga minumannya ini mah. Udahlah, ayo kita pergi. Ya udah, ayo.
nggak bakal nyasar kan? Hah, kok gue jadi lupa jalan pulang? Ah, enggak sih, harusnya. Oh iya, ibu gue ada di rumah nggak ya? Adik gue, apa dia juga ada di rumah ya? Duh, jadi canggung banget rasanya. Harus pulang mendadak gini. Gimana ya reaksi ibu gue pas lihat gue pulang? Hahaha. Duh, jadi gak sabar. Ini gua bener gak ya kesini jalannya? Perasaan dari tadi kayak muter-muter. Ah, udahlah, percaya saja dengan insting gua. Haha. Hah? Ada apa ini? Apakah di sini ada bencana? Apa gimana? Udah lama gua nggak ke kota ini. Kenapa banyak perubahan sekali di sini? Halo Pak, di sini ada kejadian apa ya? Kok kayak berantakan sekali? Hah? Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Ini tempat berbahaya. Hah? Berbahaya? Memangnya ada apa? Sepertinya kamu bukan dari daerah sini ya? Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Saya nyasar Pak. Saya lagi cari rumah ibu saya. Di sini bukan tempat yang aman. Lebih baik pergi sekarang juga, sebelum nantinya kamu menyesal. Hah? Sebenarnya ada apa di sini? Mau kemana Pak? Tunggu dulu. Ya, dia malah pergi lagi. Apa gua coba lihat dulu ya ke sana? Emangnya ada apa sih? Gua penasaran, kenapa bisa hancur gini kota? Kemana saja para anggota Black Veil? Apa jangan-jangan ini ulah para mafia itu? Hah, sialan sekali kalau benar. Tunggu dulu. Kok seperti ada yang janggal? Ini, bukankah ini jaring laba-laba? Tapi, kenapa besar sekali anjir? Wah, sepertinya memang ada yang tidak beres di sini. Hoi! Siapa di sana? Gua merasakan sesuatu yang berbahaya di sekitar sini. Siapa dia? Apa jangan-jangan
Dia dari keluarga Blackveil. Hoi, apa lu yang sudah menghancurkan tempat ini, hah? Hah? Kok gua punya firasat kalau si Juna nyasar ya? Ya, nggak aneh sih. Dia kan udah bertahun-tahun nggak ada di kota ini. Apa kita hubungi saja dia? Ya mungkin dia udah berada di rumah ibunya. Tenang saja, Ya udah. Terus, sekarang kita mau kemana nih? kita lihat ke distrik 9. Di sana sedang kacau sekali. Kita coba bantu orang-orang yang kesusahan di sana. Ya udah, ayo. Tapi, gua takut anjir. Gimana kalau tiba-tiba ada roh jahat yang menyerang kota, malah datang lagi? Mana ada. Kalau nggak salah, mereka sudah diusir sama tim pengaman. Ya elah, tim pengaman di sini cuma lakukan tugas buat kelihatan kerja aja. Padahal hasil kerjanya nggak kelihatan. Bisa saja kan kalau roh jahat itu masih berkeliaran. Ya kalau kayak gitu, tinggal kita lawan aja lah anjir. Ribet amat lu. Ya lu aja yang lawan. Gua liatin dari jauh. Iya, tenang saja. Lagian, kalau memang masih ada, bukan tipe roh jahat yang berbahaya. Ya tetap aja, namanya juga roh jahat. Gimana sih lu? Banyak protes lu. Katanya mau nolongin orang. Iya dah. Tapi kita beli mobil aja nggak sih? Capek anjir. Kalau kemana-mana harus jalan kaki. Ya, kalau video ini like-nya tembus 20.000, kita beli mobil deh. Ye anjir. Lu pikir kita lagi nge-vlog apa? Ngarang aja gua mah. Kok gua jadi penasaran ya? Apakah dari keluarga Blackveil sudah tahu kalau Juna kembali ke kota ini? Firasat gua sih, mereka udah tahu ya. Gak mungkin mereka nggak tahu. Mereka yang pegang wilayah ini soalnya. Gua jadi penasaran gimana reaksi mereka. Secara kan keluarga mereka benci banget sama si Juna. Ya iya sih, gua juga. Juna diusir dari kota ini kan gara-gara keluarganya. Hah, sedih banget jadi si Juna. Ya, tapi untungnya ada orang tuanya. Ya selalu berada di pihak dia. Oh, dan tentunya kita juga yang bakal ada di pihak si Juna. Hahaha. Benar. Ya walaupun kita tidak menghabiskan waktu lama dengan dia, tapi dia lumayan berjasa buat gua. Sama sih, gue juga. Bagaimana keadaan di distrik 9? Masalah sudah diselesaikan oleh pihak pengaman. Iya, kita nggak usah repot-repot buat turun tangan langsung beresin itu semua. Lagian, di sana itu distrik miskin yang kotanya saja jarang membayar pajak kepada Blackveil. Iya anjir lah, malas banget ngurusinnya juga. Lu juga gak bakalan bisa kalau disuruh tanganin masalah itu. Hah? Lu ngeremehin gua? Jangan mentang-mentang lu lebih tua dari gua ya. Hah, anak cengeng kayak lu mana bisa membereskan itu semua. Hah, sudahlah. Kalian sebagai saudara jangan sering berkonflik, baik ayah? Hah, iya ayah. Oh iya, apa kalian sudah mendengar kabar dari luar? Hah? Ada apa emangnya? Beban keluarga Blackveil katanya sudah kembali ke kota ini. Hah? Maksud ayah, si Juna, si manusia terkutuk itu, ngapain dia balik lagi ke sini? Hah, dia masih berani ternyata buat menginjakan kakinya di sini lagi. Wah, di mana dia sekarang ya? Apa dia sudah sadar diri? Atau masih berlagak sombong? Lu kalau penasaran, lihat saja dia langsung. Wah, ide bagus. Apa gua kasih dia sambutan hangat ya? Hahaha. Jangan buat dia kapok dan pergi lagi dari kota ini, Junta. Hah, tenang saja. Gua cuma bakal kasih dia sedikit hiburan. Awas, kau jangan berbuat seenaknya. Kita tidak tahu alasan dia kesini. Benar, gua yakin dia kesini pasti sudah mempersiapkan diri. Tapi itu ide bagus. Woi, Junta, coba kau pergi
dan ulik alasan dia kenapa kembali lagi ke sini. Haha, siapa ya? Hah, lihat saja Juna. Gua bakal tes kemampuan lu. Ini, gua yakin, pasti ada sesuatu di sekitar sini. Hah, kalau gitu, biar gua selidikin terlebih dahulu. Ini, warganya pada kemana dah? Apa orang-orang sudah pada ngungsi ya? Gua jadi penasaran, kira-kira apa yang terjadi di sini? Itu rumah kenapa bisa bolong gitu? Ada apa sebenarnya? Coba gua lihat deh. Apa ini? Lagi-lagi serang laba-laba. Ini kayaknya belum terbengkalai lama. Tapi kenapa semua bangunan terdapat sarang laba-labanya? Tidak ada yang mencurigakan di sini. Halo? Apakah ada orang di sini? Woi, kalian lagi ngeprank kah? Haha, gua nggak takut sama prank kalian. Ada, udahlah, kayaknya nggak ada apa-apa di sini. Udahlah, mending gua pulang aja. Suara apa itu? Oke, cukup. Keluar cepat. Gua tahu, lu pasti ada di dalam sana kan? Gua harus bersiap. Mungkin saja ini ulah hewan buas. Woi, ayo, cepat keluar. Wah, anjir. Makhluk apa ini, woi? Woi, bentar. Makhluk apa ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Cepat sekali monster ini. Tunggu dulu, woi. Biarkan gua mencerna semua ini. Kenapa makhluk begini bisa ada di wilayah kota ini? Anjir, ngejar mulu nih makhluk. Mau apa lu? Anjir lah. Apa perlu gua lawan aja nih makhluk? Tapi kayaknya ini makhluk punya kekuatan yang gak biasa.
larinya kenceng juga anjir lah. Sialan. Harus bagaimana ini? Haha, rasakan itu. Wih, buset. Keras juga tuh makhluk. Hah, agak ngeri ya. Kalau makhluk kayak gini bisa berkeliaran di kota-kota. Waduh. Gua dalam bahaya nih. Gua harus cepat keluar. Anjir, cepet banget tuh makhluk, woy. Untung gua bisa gerak cepat. Anjir, sampai kayak gini distrik 9. Udah kayak kota mati aja. Iya, bahkan banyak penduduk yang pergi dari wilayah ini. Ada, apa yang dipikirkan keluarga Blackveil ya? Ngelihat semua ini. Iya, mereka tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Yang ada di pikiran mereka ya cuma uang buat memperkaya keluarganya. Tunggu dulu, tapi tidak dengan Juna. Bener juga. Ada apa ini? Lu dengar sesuatu nggak? Iya, apa jangan-jangan ini suara roh jahat itu? Wah, bisa jadi. Kita harus bersiap. Lihat, ternyata benar di sana ada roh jahat. Ayo, kita hapuskan makhluk itu. Wah, sepertinya itu roh jahat yang menjelma menjadi hewan laba-laba. Buset, beneran ada dong laba-labanya. Padahal, tadi baru aja kita obrolin. Haha, iya juga. Lihat. Bukankah itu si Juna? Ngapain dia di sini? Anjir, kayaknya dia beneran nyasar dah. Ada, bisa-bisanya. Dia lagi lawan makhluk itu kayaknya. Ayo, kita tolong dia. Ayo. Makhluk apa ini? Kuat sekali. Gua baru pertama kali melihat makhluk kayak gini, anjir. Juna! Kenapa kalian ada di sini? Lah, harusnya kita yang bertanya. Ngapain lu di sini? Pasti lu nyasar kan? Iya, anjir. Gua nyasar ke sini. Terus malah ketemu tuh makhluk. Sialan. Pasti lu pertama kali kan ngeliat makhluk yang kayak gitu. Iya, anjir. Beberapa tahun lalu kayaknya nggak ada makhluk kayak gini. Jadi sebenarnya makhluk apa itu? Nanti kita jelaskan, Jun. Kita harus tumbangkan dulu tuh makhluk. Lihat. Lu benar. Sepertinya dia akan menyerang kita. Wah, gila. Kenapa bisa ada monster seperti ini di kota ini? Iya. Sekarang mereka bisa menjelma seperti manusia. Lalu, bagaimana cara kita melawannya? Ya, lu lawan seperti biasa lah. Kayak lu lawan para mafia. Buset, dari wujud dan kekuatannya aja udah beda banget, anjir.
Sialan, ngejar terus nih makhluk. Apa jangan-jangan makhluk ini yang telah merusak distrik 9 ini? Ya, udah jelas lah anjir. Hah, kalau begitu, ayo kita coba saja lawan dia. Iya, ayo. Anjir, ganas banget tuh makhluk. Kalau pakai kekuatan fisik saja, pasti akan susah. Tangan dia terlalu panjang anjir. Ya iyalah, kita harus pakai cara lain. Malah kabur lagi kita. Ayo, kita musnahkan dia di sini sekarang juga. Hah, baiklah. Ayo, apakah ada kelemahan dari makhluk itu? Lu keluarin aja senjata lu. Ini saat yang tepat buat gunakan itu. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana senjata lu si Paluna? Iya anjir, gua lihat-lihat. Kok nggak ada? Tenang, udah gua simpan di tempat yang aman. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo, kita lawan saja dia. Tunggu dulu Tirta. Gua punya ide. Ide apa? Buat kalahin tuh roh jahat. Kayaknya kita jangan ikut bertarung. Hah? Maksudnya? Kita biarkan saja si Juna yang melawan roh itu sendirian. Bisa bahaya anjir. Kalau itu dilawan sendirian. Udah, nggak apa-apa. Kita lihat dulu kemampuan si Juna. Nanti kalau dia kesusahan, baru kita bantu dia. Boleh juga ide lu. Baiklah, saatnya kita tumbangkan tuh roh jahat. Sebaiknya jangan kita, tapi lu aja Jun. Lah, kenapa cuma gua? Kita pengen lihat kemampuan fisik lu. Iya, dan kita pengen lihat sejauh mana lu bisa kalahkan tuh makhluk. Anjir, tapi gua nggak tahu gimana cara kalahinnya. Gua aja masih bingung dengan keberadaan makhluk itu. Udah, nggak apa-apa. Nanti kita backup dari belakang. Kalau ada apa-apa dengan lu, nanti gua bakal bantu Jun. Oh, begitu ya. Baiklah, gua bakal coba lawan makhluk itu. Ingat, kalau bisa gunakan kekuatan fisik lu terlebih dahulu. Anjir, bisa request lu ya? Haha, kita kan pengen lihat kemampuan bertarung lu. Ya udah, kalau begitu. Gila. Lumayan juga ternyata. Haha, gimana tuh tendangan gua? Waduh, kuat juga lu. Wah, ternyata ini lebih sulit dari melawan mafia. Gua harus keluarkan semua kemampuan fisik gua. Gila. Dengan semua itu, dia masih tak bergeming. Lalu, gimana cara gua kalahinnya kalau begitu? Woi, ini beneran. Gua nggak boleh pakai senjata gua. Tunggu dulu. Coba dulu pakai kekuatan lu, Juna. Atau keluarkan semua kekuatan yang ada di dalam tubuh lu. Ya Jun, ayo keluarkan. Lu jangan ditahan-tahan. Boro-boro ditahan, anjir. Gua nggak tahu cara kalahinnya. Lu harus bisa menghancurkan dia berkeping-keping. Anjir, serius lo? Susah banget woi kalau kayak gitu. Buset, kayaknya dia makin marah woi. Oke, kalau begitu biar gua tunjukin ke kalian semua bagaimana kemampuan gua.
Nah, gimana tuh, hah? Buset, cepet banget sih Juna. Ternyata begini kekuatan fisiknya. Iya, gua nggak nyangka. Dia bisa mengimbangi tuh roh jahat. Boleh juga lu Juna. Tapi, tunggu dulu. Itu belum cukup buat kalahin itu roh jahat. Benar sekali. Wah, ternyata itu belum cukup ya. Haha, hebat juga nih makhluk. Baiklah, kita coba sekali lagi. Sepertinya sudah cukup, Sat. Tunggu dulu. Ini masih seru. Kita udah cukup melihat kemampuan si Juna. Tapi gua rasa dia bisa kalahkan tuh roh jahat. Kalaupun dia mampu, dia nggak bakal tega buat memisahkan kepala tuh makhluk dari badannya. Jadi, lu mau langsung hapuskan itu roh? Iya, biar gua aja. Tenang. Ya udah deh. Yang penting kita sudah lihat kemampuan Juna. Hah, mari kita selesaikan ini dengan sekejap. Sudah cukup, Jun. Biar gua aja yang habis itu roh jahat. Kenapa? Gua belum selesai nih. Lu sudah perlihatkan kemampuan lu kan? Sekarang, giliran gua. Oh, seorang Tirta mau pamer ke penonton kah? Haha, sekali-kali kan? Ya udah, sok. Gua juga pengen lihat. Apa lu sudah bisa mengendalikan elemen itu? Haha, lihat saja ini Juna. Ayo kita mulai. Roh kroco yang bahkan gak ada mulutnya. Bukan tandingan gua. Ayo, kita tes. Seberapa buas roh itu? Sepertinya dia akan mengeluarkan kekuatan elemennya. Buset, apa nggak capek dia? Tadi udah pakai kekuatan itu waktu lawan si Leon. Tenang aja, kalau soal kekuatan elemen, dia emang jagonya. Iya sih, bahkan bapaknya juga paling jago. Nah, itu dia. Ayo Tirta, hapuskan roh jahat itu. Hah, kalian lihat saja dari jauh. Sudah cukup. Ternyata cuman segini kemampuan lo. Kalau begitu, gua tidak akan keluarkan elemen ini sepenuhnya. Woi, beneran dikeluarin dong. Segitunya loh, pengen pamer Tirta. Mari kita lihat bagaimana kehebatan si Tirta. Wih, hebat juga lo. Bisa bertahan selama ini. Haha, bagaimana dengan yang ini? Ceh, mau kemana lo? Mau coba kabur, ha? Tak akan kubiarkan.
Buset, ngeri kali kekuatan lu. Itu namanya kekuatan daya bumi. Oh iya juga, kalau nggak salah, dulu gua juga pernah dengar dari keluarga gua. Iya, kekuatan yang hanya ada di kota Timuraya. Kalau nggak salah, itu salah satu efek dari terlepasnya 3 roh terkuat. Wah, ternyata sepengaruh itu ya terlepasnya 3 roh terkuat. Iya, mungkin itu sudah jadi hukum alam. Jika ada bencana datang, pasti akan ada secerca harapan. Benar juga, kekuatan yang akan melindungi dari berbagai bencana. Tuh, lihat. Kekuatan yang digunakan si Tirta. Gah, buset, ngeri kali woi. Harus banget emang ditebas seperti itu. Ya iya, itu satu-satunya cara. Bagaimana melawan roh jahat? Dengan cara menebas titik lemahnya. Waduh, mana gua belum pernah main tebas-tebasan lagi. Haha, mulai saat ini, lo harus mulai terbiasa. Waduh, iya sih. Kalau gitu, ayo, mending kita pulang sekarang juga. Iya, ayo. Musuh kita juga udah kita habisin. Dia nggak bakal ngerusak lagi. Gua yakin. Ya udah, ayo. Gua juga nggak sabar buat ketemu ibu gua. Oke, let's go. Oh, akhirnya beban keluarga Black Veil sudah kembali lagi ya. Bentar, gua lupa. Lu siapa ya? Anjir, sialan lo. Gua Junta, dari keluarga Datura. Oh, yang bocah ingusan itu, hah? Mau apa lu? Ya gua mau nyambut lu lah. Karena lu sudah kembali lagi ke kota Timuraya. Ah, gua lagi sibuk. Sudah, pergi sana. Haha, lu masih songong aja ternyata. Dasar pria terkutuk. Lu adalah aib bagi Black Veil. Lu jaga mulut lu baik-baik ya. Jangan pernah sebut gua dengan panggilan itu. Haha, kenapa? Bukankah itu panggilan kesayangan keluarga lu? Hari ini gua sedang punya mood bagus. Kalau enggak, udah gua habisin lu di sini, Junta. Hahaha, justru gua di sini selain buat menyambut lu, gua juga mau kasih lu sedikit latihan. Sialan. Kenapa dia datang ke sini? Iya woi, tumben sekali ada keluarga Black Veil turun langsung ke distrik ini. Haha, bocah manja seperti lu, mau apa datang ke sini, hah? Gua mendengar kabar kalau lu sudah kembali lagi ke kota ini. Lalu, apa yang lu lakukan di sini, hah? Berada di distrik miskin seperti ini. Gua di sini untuk membereskan masalah ini. Tidak seperti kalian yang tidak peduli dengan semua ini. Oh, jadi sekarang lu mencoba bertingkah seperti pahlawan, hah? Waduh, kita malah menyaksikan perseteruan dua saudara ini. Cuy, siapa yang mau bersaudara dengan manusia terkutuk ini? Rese juga lu ya, sialan. Apa sebenarnya mau lu, ha? Sudah Tirta, lepaskan dia. Dia harus dikasih pelajaran, Jun. Mentang-mentang lu punya kuasa. Lepaskan lu sialan. Atau lu akan merasakan sendiri akibatnya. Sudahlah, Tirta. Ceh, berani-beraninya kalian, hah? Hadeh. Sudahlah, kalian ini jangan sering ribut. Kalian ini saudara kan? Dan gua tahu lu gak suka Juna. Ya, walaupun gua gak tahu
Kenapa lu bisa benci dengan dia? Dia itu manusia terkutuk. Kalian teman-temannya akan merasakan juga malapetakannya. Is. Jangan begitu dong sama saudara sendiri. Nih, gua kasih tahu ya. Yang terkutuk itu keluarga kalian semua. Jadi, kalian yang harus tanggung jawab. Jangan membebankan itu semua kepada si Juna. Apaan lu? Tahu apa lu tentang keluarga gua, hah? Gua memang gak tahu keluarga lu. Tapi, gua tahu kebusukan keluarga lu. Haha, sialan lu. Gini deh. Supaya masalah kalian beres, dan supaya pertemuan dua saudara ini berkesan, gimana kalau kalian berdua berduel saja? Hah, semua aja lu adu Sat. Dasar lu ah. Urusan laki-laki itu diselesaikan dengan pertarungan. Jangan ditiru teman-teman. Ini hanya di dunia Arjuna. Hahaha. Emang itu tujuan gua datang ke sini. Lu berharap gua datang dan menyambut lu dengan meriah, hah? Gua berharap lu gak datang. Ngelunjak lu ya. Sut. Udah. Ayo, mending kalian tentukan saja siapa yang sekarang lebih kuat. Hah, gua setuju tuh sama ide dia. Bagaimana Juna? Aduh, masa gua harus hadapin bocah kayak lu? Ya, tapi gak apa-apa lah. Buat pemanasan juga. Nah, bagus kalau begitu. Ayo, kita lihat bagaimana pertarungan dua saudara ini. Haha. Ayo kalian, bersiaplah. Awas saja lu Juna. Gua bakal habisin lu sampai lu kabur lagi. Iya, udah. Gak usah banyak ngomong. Ayo, mulai. Wih, boleh juga. Ternyata lu sudah berkembang, hah? Ini belum seberapa. Gila. Ternyata bocah itu jago juga bertarungnya, woy. Ya, dia juga tetap dari keluarga Blackveil. Yang udah pasti terlatih. Tapi dia terlalu meremehkan si Juna. Kita lihat bagaimana pertarungan mereka.
woi. Jangan pakai daya bumi dulu. Pakai tangan kosong dong. Ah, berisik. Wah, gua nggak nyangka. Ternyata lu sudah mahir ya menggunakan kekuatan itu. Haha, kenapa memangnya? Gua tahu kalau lu nggak bisa kan? Haha, itulah kenapa keluarga kita benci sama lu, Juna. Ya, gua memang belum bisa mengeluarkan itu semua. Lagian, gua juga tidak tertarik. Sialan, ternyata lu beneran sudah berubah, Juna. Ya iyalah, gua bukan yang dulu lagi. Tapi ngomong-ngomong, lu hebat juga. Tapi nggak salah sih, keluarga Datura memang tidak pernah gagal melahirkan orang-orang sebagai petarung. Gua belum kalah, Juna. Udah, cukup sampai di sini saja pertarungannya. Kita lanjutkan kapan-kapan saja. Ikut campur mulu lu sialan. Siapa sih lu, Oh, kita belum kenalan. Kenalin, nama gua Setia. Gua temannya si Juna. Ups. Sebenarnya, apa yang akan lu lakukan, Junta? Gua yakin, lu datang bukan cuma cari ribut. Ya gua emang datang buat cari ribut aja. Kenapa emangnya? Sialan, beneran cari ribut ternyata. Gua datang buat peringatkan lu saja. Kalau keluarga Black Veil masih belum menerima lu, Juna. Ya, kalau itu gua juga udah tahu, tidak usah diperingatkan. Baguslah kalau begitu. Bersiap saja, Juna. Orang-orang kuat di Black Veil akan segera menangkap lu. Datang-datang cari ribut. Iya, woi. Bukannya bantu buat beresin masalah di distrik 9. Ya, begitulah mereka. Mereka selalu seenaknya. Apalagi dia dari keluarga Datura. Gua belum tahu, anjir. Sebenarnya ada berapa keluarga di Black Veil itu? Gua tahu dari bapak gua. Kalau tidak salah, ada 7 keluarga ya, Jun? Iya, di Black Veil ada 7 kepala keluarga. Gua sebenarnya sering mendengar rumornya. Tapi gua nggak tahu gimana sebenarnya di dalam keluarga lu itu. Iya anjir, gua juga penasaran. Lu masih tahu gak, Jun, tentang keluarga lu? Tahulah, soalnya gua masih punya koneksi langsung sama mereka. Wah, kalau gitu ceritain dong mengenai keluarga Black Veil. Ya udah, ayo sambil jalan, biar gua ceritakan semuanya mengenai keluarga Black Veil. Oke, ayo. Jadi sebenarnya bagaimana keluarga lu itu, Jun? Lu sepenasaran itu ya, Sat? Ya elah, lu juga penasaran pasti. Ya iya sih. Ya makanya. Ayo, Jun, ceritakan. Kalian kan sudah lama tinggal di sini. Masa kalian gak tahu sama sekali tentang keluarga Black Veil? Sebenarnya, gua tahu Jun. Tapi cuma luarnya aja. Iya, termasuk keluarga Datura dan si Junta tadi. Gua tahu, karena memang mereka suka berbuat onar atau cari masalah. Terus, keluarga yang lainnya bagaimana? Yang lainnya juga sama. Kita cuma tahu luarnya doang. Apalagi, mereka tinggalnya bukan di distrik pinggiran gini. Baiklah kalau begitu. Biar gua jelaskan saja bagaimana keluarga Black Veil itu. Nah, gitu dong, Jun. Dari mana ya gue ceritanya? Oh, gini aja. Jadi, seperti yang kalian udah tahu, kalau sistem pemerintahan di Timurraya ini masih dikuasain oleh satu keluarga, yaitu keluarga Black Veil. Dan sudah bertahun-tahun seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi alasan gua
Kalau terus seperti ini, menurut gua Timur Raya nggak bakal bisa damai. Berarti benar dong. Satu-satunya cara adalah menggulingkan keluarga lu, Jun. Iya. Dan gua rasa orang di antara kita akan cocok menjadi pemimpin Timur Raya. Ya iyalah. Terus Jun. Jadi, keluarga Black Veil itu terdiri dari 7 kepala keluarga. Dan semuanya diberi nama dari nama bunga-bunga. Setiap keluarga Black Veil memiliki tugas dan tujuannya sendiri. Tujuannya yang melindungi kota ini salah satunya. Coba jelasin, Jun. Apa saja tugas inti mereka? Oke, gua bakal runut dari kepala keluarga pertama. Keluarga pertama ini bisa dibilang adalah anak paling tua di keluarga Black Veil. Oh iya, karena sistemnya kekeluargaan, jadi dari ketujuh kepala keluarga ini tidak ada yang lebih kuat atau menonjol. Mereka cenderung lebih solid, saling backup, dan juga sangat kompak. Wih, ternyata begitu ya mereka. Oke, kita lanjut. Jadi, anak yang pertama itu keluarga Lavender. Keluarga ini punya julukan bunga pelindung karena dia ini adalah anak tertua. Jadi, sering disebut sebagai pelindung buat keluarga yang lain. Keluarga ini sangat dihormati seperti bangsawan, bahkan hampir semua orang. Karena ya, kalian tahulah kalau keluarga Lavender ini yang menyeimbangkan kekuatan magis di kota Timur Raya ini. Wah, gue sering dengar keluarga itu. Mereka, menurut gue memang berhak dihormati. Karena gue sadar diri melihat kekuatannya. Nah, makanya. Terus, keluarga yang kedua ada keluarga Lotus, atau biasa dibilang bunga abadi. Keluarga ini benar-benar solid. Mereka adalah keluarga yang selalu ingin unggul dan ingin membuktikan kepada seluruh keluarga yang lain. Bisa dibilang, keluarga Lotus ini adalah keluarga yang paling ambisius daripada keluarga-keluarga yang lain. Lalu yang ketiga ada dari keluarga Rafflesia, atau biasa dibilang bunga pemberontakan, simbol kebebasan. Dan biasanya mereka lebih memilih bebas daripada harus terkekang oleh aturan keluarga. Wah, ternyata ada juga ya keluarga yang seperti itu. Iya, dan setahu gua mereka dari dulu emang seperti itu. Bahkan nih ya, waktu itu juga mereka yang nolong gua buat pergi ke Barat Raya. Oh, ternyata mereka yang waktu itu lu ceritakan. Iya, itu gara-gara mereka juga. Terus Jun, keluarga yang keempat, apa namanya? Nah, yang keempat ini keluarga si Junta yang tadi, yaitu keluarga Datura. Datura ini biasa disebut dengan nama bunga kutukan. Mereka ini keluarga pendendam dan penuh ambisi. Bisa dibilang, di antara keluarga Black Veil yang lain, keluarga Datura ini memang dilatih khusus untuk menjadi petarung. Maka dari itu, ciri-ciri dari keluarga ini pasti punya luka khas di wajahnya. Iya juga ya. Si Junta juga ada luka di wajahnya, kalau tidak salah. Nah, iya. Semua anak dari keluarga Datura ini laki-laki. Gua lupa berapa banyak anak-anak di keluarga Datura ini ya. Tapi gimana Jun kalau nanti si Junta melapor ke keluarganya? Kalau memang benar keluarganya itu adalah pendendam. Ya, kalau dilihat dari sifat keluarganya memang pasti nyerang balik dia. Tapi ya udah gak sih? Tinggal lawan balik aja. Apa susahnya? Hah, boleh juga lu Jun. Terus Jun, yang kelima, keluarga apa? Nah, yang kelima ada keluarga Orchid atau bunga ilusi. Gua jujur kurang tahu dengan keluarga ini karena memang sedikit sekali informasinya mengenai keluarga ini. Tapi gua yakin sih pasti mereka menyimpan kekuatan langka yang jarang sekali dikeluarkan. Bisa jadi keluarga ini adalah keluarga peneliti Jun. Hah? Kenapa emangnya? Karena gua sempat dengar beberapa rumor mengenai laboratorium Orchid di sekitar distrik 5. Hah? Emang iya? Wih, gua baru tahu sih. Mungkin nanti kita bisa selidikin Jun. Takutnya mereka lagi merencanakan sesuatu yang merugikan buat kota ini. Boleh juga tuh. Bisa lah, nanti kita rencanakan.
Lanjut Jun, keluarga yang keenam. Nah, yang keenam ini, keluarga yang selalu menjadi penengah jika ada masalah internal. Dulu, keluarga ini selalu dimanja oleh keluarga yang lainnya. Namanya itu keluarga Melati. Kayaknya keluarga ini jarang menampakkan diri juga ya. Iya, mereka selalu di kandangnya. Karena kalau gua nggak salah, mereka juga yang mengelola harta keluarga Blackveil. Oh begitu. Pantas saja mereka tidak pernah kemana-mana. Bentar. Dari keluarga ke-1 sampai 6, lu belum nyebut keluarga lu, Jun? Apa jangan-jangan lu keluarga terakhir? Nah, iya. Bapak gua itu terakhir di keluarga Blackveil. Lalu, apa nama keluarga lu, Jun? Nama keluarga gua itu Black Dahlia. Keluarga terakhir di Blackveil. Dan bisa dibilang, keluarga yang sering dianaktirikan. Sebenarnya, kenapa sih bapak lu sampai dianaktirikan gitu, Jun? Gua juga nggak tahu. Mungkin gua harus tanya sama bapak gua. Gua belum pernah ngobrol sih bareng bapak gua. Hah, sumpah, nggak jelas banget anjir keluarga lu. Tapi gue yakin Jun, pasti ada alasannya. Iya, itu dia. Makanya gua balik lagi ke sini buat cari tahu. Sebenarnya keluarga Blackveil ini sangat kuat karena mereka ini keluarga yang cukup solid. Kalau ada musuh, bisa saling backup. Iya, lu bener. Tapi sayangnya, kalau ada kebobrokan pun, mereka bisa saling menutupi. Itu yang menjadi penyakit di keluarga Blackveil. Sistem keluarga dinasti gini emang mengerikan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan keluarganya. Ini fakta sih, walaupun mereka keluarga gua, tapi gua nggak setuju dengan sistem mereka. Pokoknya, apapun yang terjadi, gua harus bisa menjadi pemimpin keluarga Blackveil. Haha, bagus Jun. Gua dukung lu pokoknya. Tapi ingat, saat itu terjadi, lu jangan jadi seperti mereka Jun. Tenang saja, gua bakal hapus sistem dinasti ini. Gua akan gunakan kekuatan Blackveil buat melindungi kota ini sepenuhnya. Karena keluarga Blackveil ini masih menyimpan banyak sekali misteri tentang kekuatannya. Lengah sedikit saja, tragedi penyerangan kelompok mafia akan terulang. Dan mungkin saja nanti bakal ada kelompok lebih kuat lagi yang akan menyerang wilayah ini. Nah, itu yang gua takutkan. Keluarga Blackveil terlalu mengandalkan Blackguard atau para penjaga. Ya, lu tahu sendirilah bagaimana para penjaga itu bertingkah. Nah, iya bener Jun. Nah, si Tirta paling tahu tuh gimana kelakuan Blackguard. Pokoknya kita bertiga harus mengkudeta keluarga Blackveil. Haha, memangnya kita bertiga aja cukup ya melawan keluarga sebesar Blackveil? Ya elah, udah. Kita usahakan saja bertiga, jangan banyak-banyak. Tenang saja, nanti juga ada yang join lagi. Haha, haha, bener juga lu. Oh iya Jun, untuk misi kita pertama, gua ada saran nih. Wih, apa tuh? Kita akan selidiki salah satu keluarga Blackveil. Jadi, kita mau selidikin kelompok mana dulu nih? Si Tirta punya saran tuh, Jun. Gua sarankan sih, mending ke distrik 5. Di sana ada keluarga Orchid yang sedang melakukan pergerakan mencurigakan. Hah? Mencurigakan gimana? Seperti yang lu bilang. Kalau keluarga Orchid ini masih kurang sekali informasi. Jadi, gua rasa misi pertama kita akan sangat cocok buat selidikin keluarga Orchid. Sekalian menambah informasi juga kan. Wah, boleh juga tuh. Tapi masalahnya, apakah semua keluarga lu itu tahu kalau lu sudah kembali ke Timuraya? Kalau itu gua kurang tahu. Tapi karena keluarga Datura tahu sih, pasti yang lain juga tahu. Berarti kita harus berhati-hati, Jun. Iya, lu bener. Kalau begitu, kita lebih baik besok saja menjalankan misinya. Lebih cepat, lebih baik. Iya, dan gua rasa misinya dilakukan malam hari. Pasti lebih cocok tuh. Wih, let's go. Seru nih. Udah lama kita tidak menjalankan misi bertiga. Haha. Pokoknya, kalau kita sudah solid gini, gak bakal ada yang bisa kalahkan kita. Haha. Haha. Benar sekali. Ini yang gua tunggu-tunggu selama ini.
Sialan. Bagaimana bisa? Gua dikalahkan si Juna anjir. Gua harus berlagak tegap biar gua tidak terlihat oleh saudara gua. Untung tidak semua hadir di keluarga ini. Bisa gawat kalau yang lain juga hadir. Kenapa pada hadir semua di sini? Bagaimana pertemuan lu dengan si Juna? Biasa aja. Kenapa emangnya? Sepertinya ada yang kalah, Ayah. Sudah tidak aneh jika si Junta kalah. Tapi ayah, sepertinya dia belajar bertarung saat keluar dari Timur Raya. Tapi itu tidak membenarkan kekalahan lu, Junta. Ada-ada saja lu Junta. Melawan anak dari keluarga terakhir aja, lu kewalahan. Lu benar-benar gak cocok berada di keluarga Datura. Memalukan sekali. Padahal keluarga Datura dikenal sebagai keluarga yang siap bertarung. Udah gua bilang, dia terlalu lembek. Berisik kalian semua. Kalian tidak tahu apa-apa. Sudahlah kalian, itu tidak penting. Yang terpenting, si pria terkutuk itu sudah kembali. Jadi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai dia mempunyai sifat dan rencana seperti ayah. Iya, lu bener, Duta. Dulu, ada ayahnya yang menjadi hama di keluarga Blackveil. Jadi, jangan sampai si Juna menjadi seperti itu juga. Ayah, saya penasaran. Sebenarnya, kenapa si Juna-Juna itu dipanggil pria terkutuk oleh keluarga yang lain? Ceritanya panjang jika diceritakan dari awal. Yang jelas, dia memang menjadi aib bagi keluarga Blackveil. Apalagi keluarganya itu yaitu Black Dahlia memiliki visi misi yang berbeda dari keluarga Blackveil. Mereka selalu bertentangan dengan keluarga yang lainnya. Apa mungkin sebutan pria terkutuk itu ada hubungannya dengan para siluman itu? Iya, siluman peliharaan keluarga Blackveil yang diturunkan secara turun-temurun. Sudah gua duga. Pasti keluarga Black Dahlia itu juga memilikinya. Benar, mereka memang memilikinya. Itu juga karena ulah bapaknya si Juna. Maksudnya? Dulu, setelah kekacauan hilangnya roh penjaga, keluarga si Juna melakukan kejahatan besar yang membuat keluarganya dikucilkan sampai sekarang. Apa jangan-jangan itu juga yang membuat si Juna pergi dari wilayah Timur Raya? Iya, benar. Ayahnya berhasil menyelamatkan si Juna dengan membawanya pergi keluar Timur Raya. Cih, benar-benar sikap pengecut. Memangnya kejahatan apa yang dilakukan keluarganya sampai dia dikejar seperti itu, ayah? Mereka mencuri siluman terkuat yang seharusnya itu dimiliki oleh pemimpin keluarga Blackveil atau kakek tua kita. Apa? Berani-beraninya mereka? Padahal itu adalah sikap yang dibenci oleh keluarga kita setelah pencurian roh penjaga terkuat. Maka dari itu, keluarga dia menjadi musuh semua kepala keluarga yang lain. Tapi untuk apa dia mencuri itu? Bukankah resikonya terlalu besar? Sampai detik ini, tidak ada yang tahu apa motif pencuriannya. Karena setelah mengantarkan si Juna keluar dari Timur Raya, bapak si Juna menghilang entah kemana. Apa jangan-jangan dia sudah meninggal? Harusnya belum. Kita, para anak tertua juga pernah melakukan pengejaran terhadap Bapak si Juna, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Sialan. Jadi sampai sekarang alasan siluman terkuat itu dicuri tidak pernah terungkap ya? Lantas, kemana siluman terkuat itu pergi? Apa mungkin siluman itu bersemayam bersama Bapak si Juna? Bisa jadi, karena sampai sekarang kita belum melihat tanda-tandanya. Memang ada tandanya? Pemilik siluman itu biasanya memancarkan sinar aura berwarna hitam. Hitam? Bukankah itu warna terkuat aura spektrum?
Lu benar, Dipta. Tapi bedanya aura hitam yang dimiliki siluman ini tidak mempengaruhi sifat orangnya. Berbeda dengan aura spektrum yang mempengaruhi sifat si Mumbuna. Iya sih, bener juga. Aura spektrum berwarna hitam, sudah pasti dia jahat banget anjir. Pasti angku juga. Sedangkan si Juna lembek begitu. Dia hanya digendong oleh keluarga Blackveil. Haha. Aura hitam. Apa jangan-jangan? Apa mungkin dia yang sedang diobrolkan ayah? Gua harus beritahu ayah. Ayah, Hah? Ada apa, Junta? tidak jadi ayah. Jangan dulu deh. Gua harus pastikan dulu. Gak jelas lu, Junta. Iya anjir. Lu mau minta bantuan kan? Karena lu dikalahkan oleh si Juna. Berisik lu bocah. Apa lu bilang? Sudah. Benar apa kata ayah. Pokoknya, kita harus berhati-hati dengan gerak-gerik si Juna. Kalau gitu, biar nanti gua aja yang turun tangan buat hadapi si Juna. Tunggu dulu. Kalau ada apa-apa, mending gua dulu. Malah rebutan kalian. Sana, ambil aja kalian. Gua sih malas ya. Siapa juga yang ngajak lu? Asapnya semakin tebal. Kita tidak bisa biarkan ini terus-menerus. Kenapa emangnya? Lakukan saja. Ini demi meningkatkan keamanan di wilayah kita. Tapi bagaimana dengan warga sekitar? Lebih baik kita korbankan 1 orang dan menyelamatkan 10 orang. Jadi sudah, cepat lakukan saja apa yang gua bilang. Baiklah kalau begitu.